Shalom, selamat pagi. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dimanapun Anda berada di pagi hari ini, sangat senang sekali bisa jumpa bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Senin 16 Juni 2025. Hanya karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya tetap mengajak, mari Bapak Ibu kita datang mencari wajah Tuhan sebelum kita melangkah di dalam aktivitas kita hari ini dan sepanjang hari ini, bahkan di dalam minggu yang baru ini. Mari kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Mazmur pasal 65 ayat 5. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Ibrani, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar, yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan? Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Salah satu wujud dari sikap menghargai anugerah Tuhan adalah dengan menaati firman-Nya. Hal ini sama seperti seorang yang telah melanggar peraturan lalu lintas dan yang kemudian hanya diperingatkan serta tidak ditilang oleh polisi yang menghentikan dirinya. Apabila orang tersebut sungguh-sungguh menghargai kemurahan hati dari sang polisi yang telah memaafkan dirinya itu, maka ia tidak akan dengan sengaja melanggar
peraturan lalu lintas lagi. Demikian pula kalau kita sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah dalam mengampuni dosa kita, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi, namun akan hidup dalam ketaatan terhadap firman-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwasanya ketaatan kepada firman Allah merupakan penghargaan terhadap anugerahnya. Ini dikemukakan di dalam kitab Ibrani pasal 2. Di situ diutarakan bahwa pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap firman Allah merupakan wujud dari tindakan menyia-nyiakan keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Keselamatan yang kita alami bukan karena upaya atau kebaikan kita, namun karena anugerahnya. Oleh sebab itu, sikap tidak menyia-nyiakan keselamatan atau sikap menghargai serta mensyukuri anugerah Allah tidaklah cukup bila kita ungkapkan hanya melalui puji-pujian secara lisan kepada Tuhan. Namun haruslah kita wujudkan dengan menaati firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, merupakan satu kebiasaan kita yang terburuk, karena kita harus sadari ada bibit dosa dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menghargai, menghormati anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya lewat penebusannya di atas kayu salib dengan kematiannya, maka sepatutnya kita juga bisa menghormati, menghargai anugerah Tuhan, sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Kita akan berjuang untuk melawan segala tindakan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita harus berani melangkah, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, supaya kita bisa menghormati, menghargai anugerahnya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, paling sederhana saudara bisa melihat, kita tahu banyak aturan dari firman Tuhan, tetapi kita pura-pura tidak tahu. Ini paling jelek dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa waktunya kita harus beribadah, waktunya kita harus berdoa, waktunya kita harus membaca Alkitab, waktunya kita harus mengasihi, melayani, dan sebagainya. Tetapi kita pura-pura tidak tahu. Yang paling celaka lagi, kita merasa bahwa kita dibutuhkan Tuhan, sehingga kita tidak mau melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, ingat, anugerah Tuhan hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekayaan, kepintaran kita. Hanya anugerah, sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Sebab itu betapa pentingnya saudara, kalau saudara hari ini dipercayakan terlibat dalam pelayanan pekerjaannya Tuhan, harusnya kita bersyukur dan terima kasih, dan kita menghormati, menghargai. Mari kekasih Tuhan, kalau kesibukan kita di luar, semuanya ada waktu. Biarpun hujan, badai, kita punya waktu, kita bisa bayar harga. Tetapi kalau untuk datang ke rumah Tuhan dalam pelayanan, dalam bersekutu, dalam ibadah, kita tidak berani bayar harga dan kita tidak punya waktu. Saudara, keliru. Harusnya kita kembali kepada hal yang benar, yang positif. Kita melakukan bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk Bapak Pendetanya ataupun untuk manusia di dalam gereja, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang telah menebus Anda dengan kematiannya, bukan dengan emas dan perak. Mari kekasih-kekasih Kristus, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, anugerah adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan secara gratis, maka harusnya kita hidup menghormati, kita harus menghargai anugerahnya.
sehingga hidup kita bermanfaat bagi kerajaan surga dan bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar bagi hidup kami. Engkau telah memerdekakan diri kami dari perbudakan dosa, memperdamaikan diri kami dengan diri-Mu, dan menjamin masa depan kami. Ajarlah kami agar tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami itu. Oleh karena itu, berikan kepada kami hati yang lembut dan yang bersedia untuk menaati firman-Mu. Ampunilah diri kami apabila ada kalanya kami hidup menurut jalan kami sendiri dan mengabaikan kehendak-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami merupakan persembahan yang berkenan kepadamu. Pagi ini kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia-Mu ya Allah. Kami bersyukur sebab Tuhan sudah bersama dengan kami, memelihara, menjaga kami, memberkati kami sepanjang malam hingga kami ada pada pagi hari ini di dalam minggu yang baru ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami ini. Kami percaya hari ini kami akan mengalami berkat dan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami agar senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah diri kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami secara maksimal. Supaya dengan demikian kami bukan hidup di dalam kesia-siaan, tetapi memuliakan nama-Mu. Jadikanlah diri kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni segala tindakan-tindakan yang kami lakukan berlawanan dengan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kembali firman-Mu boleh mengingatkan kepada setiap pribadi kami, supaya kami sungguh berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Kami bisa melakukan apa yang Kau mau dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Dan pagi ini hamba berdoa, memberkati semua saudara-saudara, keluarga, rekan-rekan yang berada di Gang Kemundan, Swapen, perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus menjamah setiap pribadi untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup menghargai, menghormati anugerah-Mu. Sehingga mereka hidup melakukan apa yang Engkau mau. Bukan mereka melakukan apa yang mereka mau. Mereka boleh taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka di dalam keberhasilan. Terima kasih Bapa. Tuhan beri penghiburan bagi yang sedih, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu, saudara-saudara hamba yang berada di Gang Kemundan, Swapen, perkebunan. Biar mereka hari ini dan sepanjang hari ini bergerak, beraktivitas dengan bersandar sepenuhnya kepada anugerah-Mu, sehingga mereka akan melihat besarnya kasih Kristus yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu bagi seluruh hamba-hamba. Tuhan berkati juga mereka yang berulang tahun hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih Kristus, kuasa Kristus, berkat dan anugerah Tuhan melimpah di dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka semakin mengasihi Engkau dan mempedulikan apa yang Engkau katakan, sehingga mereka hidup berkenan menjadi milik-Mu yang benar,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan usia yang baru membawa mereka memiliki berkat umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati terus untuk boleh menjadi berkat. Dan pada pagi hari ini Bapak, kembali hamba terus berdoa memberkati semua para hamba-hamba Tuhan, pemirsa hati Kristus dimanapun berada, spesial kepada hamba-hambamu yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susiana, bahwa hidup hambamu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Biar dia boleh terus menghormati, menghargai anugerah keselamatan yang telah ia terima dalam kehidupannya lewat kematian Yesus Kristus di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, berkati pribadinya juga dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus beraktivitas, memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupannya. Berkati pribadinya terus boleh menjadi berkat kepada keluarga rumah tangganya. Bagi suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan juga ketiga anak kekasih bersama dengan cucu-cucunya, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, diberkati semuanya. Dalam usaha pekerjaan bisnis mereka, tangan Tuhan memberkati dalam keberhasilan. Pendidikan dari cucu-cucunya diberkati dalam keberhasilan. Terima kasih Bapak, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan nyata bagi hambamu, Ibu Susiana Yani Liberty, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati hambamu, Saudara Jimmy Putra Wutoy yang berada di kota Sorong, Waisai. Tuhan memberkati Jimmy di dalam semua aktivitasnya hari ini dan sepanjang hari ini. Apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya dalam tugas pekerjaan pelayanan dapat ia kerjakan dengan segenap hati, dan dia boleh menyadari semua hanya karena anugerah-Mu, sehingga ia boleh mendapat kesempatan untuk boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Beri kesehatan yang terbaik, berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga hidupnya di dalam tugas pekerjaannya dia tetap menghormati anugerah Tuhan, menghormati kebenaran-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati orang-orang yang ia kasihi, lindungi mereka semuanya, satukan hati mereka, sehingga mereka tetap saling menghargai satu sama lain. Kasih Kristus melimpah-limpah dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Saudara Jimmy Putra Wutoy terus boleh memberi teladan panutan yang benar kepada orang-orang yang ia kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Demikian di pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros Wairata. Berikan sungguh hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau dengan sekuat tenaga. Biar pagi hari ini urapan baru, kasih kuasa hikmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan melimpah atas hidup Ibu Ros Wairata. Tuhan pimpin ia hari ini dan sepanjang hari ini di dalam minggu yang baru, beraktivitas dengan kekuatan-Mu. Biar dia selalu sadari bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan memberkati Ibu Ros Wairata, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat bagi keluarganya, rumah tangganya, menjadi berkat di tempat pekerjaannya, di tempat pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kesehatan terbaik melimpah atas Ibu Ros Wairata, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Lebih daripada itu, dia boleh taat dan setia kepada firman Tuhan. Bila setiap firman Tuhan yang telah didengar dapat diterapkan dalam kehidupannya, sehingga firman Tuhan sungguh hidup dalam kehidupannya, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura.
Tuhan memberkati Ibu Yuli hari ini dan sepanjang hari ini dalam minggu yang baru. Bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi Ibu Yuliana, damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan Ibu Yuliana Tan. Berkati Ibu Yuliana Tan menjadi berkat, teladan panutan kepada anak cucu dan semua orang yang ia kasihi, yang ia layani. Tuhan lindungi Ibu Yuli, jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan Ibu Yuli untuk terus boleh menjadi berkat, menyatakan anugerah-Mu kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Vekes yang berada di kota Sorong, bahwa hidup hamba-Mu hari ini dan sepanjang hari ini dalam minggu yang baru berjalan di dalam rencana rancangan-Mu. Berkati ia dalam semua tugas aktivitasnya. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dapat ia kerjakan dengan kekuatan pertolongan-Mu. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suami Bapak Rocky Alan Paulus Sampara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka siang malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah apa yang mereka kerjakan, pertolongan Tuhan membuat berhasil semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Apa yang tidak dipahami, Tuhan singkapkan dan Tuhan buka yang benar kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Demikian di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, yang berada di kota Manokwari, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, menghormati anugerah yang telah Engkau percayakan kepadanya, spesial di dalam pembinaan, di dalam pengembalaan umat Tuhan. Tuhan memberkati, dan Tuhan terus menambah jumlah bilangan kelipatan jemaat yang dipimpinnya, dan dia fokus kepada Engkau pribadi, ya Allah, bukan kepada lingkungan, keadaan, kepada pekerjaan, kepada berkat, tapi kepada pribadi-Mu. Tuhan tolong sehingga setiap orang yang dilayani diberkati dalam kebenaran dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kesehatan terbaik melimpah atas hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam, juga bagi hidup rumah tangganya, bagi istrinya Ibu Betty Manurung, dan juga kepada anak-anak kekasih Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati mereka dalam kasih sayang-Mu. Tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Dan terima kasih Bapa atas segala berkat yang Tuhan sediakan atas mereka jasmani rohani dalam nama Yesus. Spesial hamba berdoa untuk anak kekasih Kaho dalam pergumulan pekerjaan. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang terbaik bagi Kaho. Biarlah Kaho dapat menerima dan melakukan dengan penuh tanggung jawab dan bersandar terus kepada Tuhan. Sehingga dalam tugas pekerjaan Kaho boleh menjadi berkat dan saluran berkat. Hingga nama Tuhan dipermuliakan, nama kedua orang tuanya boleh dibanggakan. Terima kasih untuk semua kasih setia-Mu ya Bapa, kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam dan keluarga, dan semua pelayanannya, pekerjaannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung. Biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini, Bapak Yan Pulung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Berkati juga hidup rumah tangganya, bagi istrinya Ibu Leni Patandian dan kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan tolong mereka hidup dalam kesehatan, kerukunan, hidup dalam menghormati anugerah-Mu ya Allah, hidup melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki dari waktu ke waktu.
Berkati kedua anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan menolong hamba-Mu Bapak Yan Pulung dan keluarga mengutamakan perintah-Mu, kehendak-Mu lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh. Biar mereka boleh membayar harga atas sesuatu bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu Bapak Yan Pulung dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Renyaan dan Ibu Ripka Marian Batmawalin Renyaan yang berada di Yogyakarta, kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama istri Ibu Septina Regina Pedai Samori yang berada di kota Manokwari, memberkati hamba-Mu Ibu Esther Panjekcu yang berada di Purwokerto. Tuhan memberkati hamba-Mu Saudara Madu Awan Boletari yang ada di Rejua NTT. Tuhan memberkati semua pemirsa yang bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan terus campur tangan, nyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu juga Bapak Robi Ribuan yang berada di Morowali, istri dan anak yang berada di Semarang. Tuhan memberkati, biar hidup mereka terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa bersama dengan keluarga yang ada di kota Manokwari. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak atas semua kasih setia-Mu kepada para hamba-hamba yang telah Engkau berkati hari ini dan sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas semua berkat, kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari saudara-saudaraku, kita menghormati anugerah Tuhan yang telah kita terima secara cuman-cuman. Kita berani berharga untuk melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ingat, melayani Tuhan bukan hanya di dalam gereja, tapi dimanapun kita berada, semua adalah anugerah Tuhan. Sebab itu kita harus menghargai dan menghormati. Spesial sebagai tubuh Kristus, kita juga berani berharga untuk selalu bersama, karena di sana kita bisa menikmati hadirat Allah. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada kebenaran firman Kristus. Shalom, salam MDC.